2024. Kalau Bapak salah pilih, begini Mi. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernur. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena kalau sebuah bangsa tidak punya tanah air, itu sulit loh melaksanakan perintah Allah itu. Coba Palestina misalnya, orang Palestina, tanah airnya diklaim oleh orang lain, yaitu Israel. Mereka mau beribadah juga tidak mudah. Nah, alhamdulillah kita sudah merdeka, punya tanah air namanya Indonesia yang dibangun berdasar ideologi negara Pancasila yang toleran terhadap perbedaan, tidak diskriminatif terhadap orang yang berbeda agama, tetapi kita bersatu dengan seluruh kekuatan bangsa untuk mencintai tanah air. Tanah air ini menurut ijtihad ulama NU, Nahdlatul Ulama, itu bagian dari iman. Kata Nabi itu, berapa sih iman? Iman itu ada 73 cabang. Itu cabang, belum rantingnya ya. Apa yang paling tinggi iman itu adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa adnaha imatatul adza anit thoriq, dan yang paling rendah itu Anda membuang rintangan di jalan, itu bagian dari iman. Nah, di antara 70 cabang ini adalah NU mengatakan mencintai tanah air juga bagian dari ranting-ranting iman itu. Kenapa? Karena dengan mencintai tanah air Anda akan aman untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan mengabdi kepadanya dengan baik. Oleh sebab itu, hubbul waton minal iman, kata orang NU. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Itu harus kita hayati di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Apa itu tanah air? Tanah air kita itu terdiri dari berbagai ikatan primordial. Beda agama, beda suku, beda budaya, beda daerah, beda bahasa, itu banyak. Lalu itu disatukan oleh sebuah bangsa, hidup di sebuah negara dengan daerah tertentu yang bernama Indonesia. Nah, itu Indonesia ini yang harus kita cintai, tanah air kita, bangsa kita, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kedamaian, dan insya Allah kita nanti atau kelak akan mendapat surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Konsistensi yang ditunjukkan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Jika melihat koalisi kebangsaan, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, bahwa Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Bicara tentang Mahfud MD dari berbagai penjuru mata angin, very complicated. Pernah di eksekutif ya, sebagai menteri, pernah di legislatif sebagai anggota dewan, pernah juga di yudikatif. Pak Mahfud adalah mantan ketua MK. 3 variabel ini yang saya selalu menyebut bahwa kalau bicara tentang kapasitas, bicara tentang kompetensi, bicara tentang integritas, bicara tentang track record, apalagi gelarnya profesor, ya, ahli hukum tata negara, ini yang saya kira memang Pak Mahfud sudah melampaui itu semua.
Saya kira kalau untuk bicara tentang Pak Mahfud sebagai cawapres, ini sebenarnya nunggu garis tangan aja sebenarnya. Nunggu garis tangan kira-kira adakah menteri ataupun partai yang tertarik untuk mengusung Pak Mahfud bersanding dengan siapapun nantinya di 2024. Nah yang kedua, ketika Nasdem misalnya menyebut secara spesifik Pak Mahfud masuk dalam radar mereka, itu menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, sampai hari ini ternyata Nasdem itu masih gamang. Di antara sekian begitu banyak nama yang muncul, ada AHY di situ, ada AHR di situ. Bahkan beberapa waktu yang lalu misalnya sempat kita dengar ada nama Hovifah dan Andika Perkasa. Belakangan Mahfud. Itu menunjukkan bagi Nasdem bahwa di antara sekian begitu banyak nama, ini akan diadakan semacam beauty contest gitu. Kira-kira siapa yang dianggap mampu menutupi lubang elektoral yang tidak dimiliki oleh Anies Baswedan. Kan begitu ceritanya. Tapi kan yang menjadi problem mendasar adalah kan Nasdem tidak bisa memutuskan secara spesifik siapa yang bisa mendampingi Anies. Anies juga perlu berkomunikasi dengan partai-partai pendukung politik lainnya, terutama PKS dan Demokrat, yang sampai hari ini juga punya keinginan, punya intensi untuk memajukan kader mereka untuk maju. Kalau ukurannya angka-angka statistik ya, kuantifikasi dalam survei, Pak Mahfud memang memiliki elektabilitas dan popularitas yang relatif agak muncul secara signifikan ya. Itu sejak lama memang. Tapi sekali lagi karena Mahfud ini tidak terkonfirmasi sebagai sosok yang punya potensi maju. Tidak ada partai politik yang tertarik untuk maju di 2024. Seakan-akan Mahfud ini dalam tanda kutip, quote unquote, itu tidak masuk dalam radar pencapresan. Kalau mau jujur sebenarnya, Mahfud masuk dalam pembicaraan bursa cawapres ini tidak terlepas ketika Mahfud misalnya belakangan tampil sebagai menteri yang begitu vulgar bicara tentang adanya transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, 340 triliun sekian lah. Kasus Sambo memang muncul, tapi kan resultante soal Sambo, aktor utamanya adalah Sambo yang disorot, bukan Mahfud MD-nya. Tapi bicara tentang soal transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, the one and only yang menjadi sorotan, mendapatkan aplaus yang cukup luar biasa adalah Mahfud MD, bukan yang lain. Apalagi RDP Komisi 3 kemarin ya. Betul, apalagi dalam RDP itu seakan-akan Pak Mahfud MD ini adalah orang yang mampu menjadi oposisi dari dalam kepada DPR. Di tengah keengganan eksekutif bicara lantang head to head dengan DPR, Mahfud sebagai sosok yang lahir dan muncul sebagai antitesa, berani belak-belakan, berani head to head dan berani menantang DPR secara terbuka. Sejak saat itulah kemudian Mahfud dinilai sebagai sosok yang cukup layak dan pantas untuk maju di 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.